Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat peta konsep tentang hukum fluiditas statis, maka di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penerapan dari hukum fluiditas statis. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah di sini kompetensi dasar menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fluiditas statis dan dinamis. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati video presentasi dan kalian belajar secara mandiri, kalian dapat menerapkan hukum fluiditas statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum fluiditas statis. Dimulai dari hukum yang pertama. Hukum pertama fluiditas statis adalah hukum utama hidrostatis, di mana menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam wadah suatu jenis zat cair sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama. Nah, di sini kalian bisa melihat pada gambar, ada gambar titik A, B, dan C. Titik A, B, dan C berada pada kedalaman yang sama. Sehingga karena kedudukannya sama atau ketinggiannya sama dari permukaan, dilihat dari permukaan ini mungkin agak berbeda, tetapi ketika kedudukannya sama dari dasarnya, maka di situ dikatakan bahwa tekanan hidrostatis titik A, B, C adalah sama. Nah, jadi di sini konsepnya yang kita gunakan adalah tekanan hidrostatis pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini PA sama dengan PB sama dengan PC, di mana rumus tekanan hidrostatis adalah Rho GH. Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Nah, kemudian sebenarnya untuk apa sih hukum pokok hidrostatis itu? Hukum pokok hidrostatika ini biasanya digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa U. Jadi misalkan kalian punya air ini sudah diketahui massa jenisnya, kemudian kalian ingin mengetahui berapakah massa jenis zat cair lain, contoh minyak, atau mungkin alkohol, atau mungkin air raksa. Nah, kalian bisa memasukkan cairan itu pada salah satu sisi. Nah, di sini nanti akan ada seperti batas permukaan di sini, sehingga kalian hanya cukup menentukan ketinggian dari permukaan di cairan pertama dan tinggi pada permukaan pada cairan yang kedua diukur dari batas atau batas pisah ya, batas pisah dari kedua permukaan tersebut. Nah, dari sini kalian bisa menggunakan rumus hukum utama hidrostatis untuk menentukan besarnya massa jenis yang belum diketahui. Nah, di sini PA sama dengan PB atau P1 sama dengan P2 sama dengan Rho1, G, H1, Rho2, G, H2. Dimana karena G-nya di sini sama sehingga kita bisa saling menghilangkan, sehingga persamaan hukum utama hidrostatis Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Nah, ini penerapan sederhana, jadi untuk menentukan massa jenis zat cair. Nah, langsung saya berikan contoh penerapannya. Misalkan di sini ada sebuah pipa U diisi dengan air dengan massa jenis air atau Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Salah satu kakinya diisi dengan minyak. Ternyata tingginya minyak adalah 10 cm. Jika tinggi permukaan air adalah 8 cm, berapakah massa jenis minyak? Jadi di sini H1 itu dipakai sebagai tinggi air, sehingga Rho1 adalah massa jenis air, H2 adalah tinggi minyak, sehingga Rho2 adalah massa jenis minyak. Apakah selalu seperti itu? Tidak. Jadi ini untuk menentukan indas mana yang 1 dan 2, silakan kalian menentukan sendiri. Yang pasti adalah di sini kalian membutuhkan konsistensi. Jadi kalau 1 itu kalian gunakan untuk menentukan tingginya air, maka Rho1 adalah massa jenis air.
Kalau H2 ini kalian gunakan untuk menentukan tingginya minyak atau zat cair yang lain, maka ρ2 juga digunakan untuk massa jenis minyak atau zat cair yang lainnya tadi. Apakah minyak harus di indeks kedua? Tidak. Jadi terserah, kita bebas selama kalian meletakkannya pada rumus hukum utama hidrostatis itu tidak salah. Kemudian diketahui tadi tingginya air adalah 8 cm, tingginya minyak adalah 10 cm, kemudian massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Sehingga dicari adalah ρ2, massa jenis minyak, karena saya meletakkan minyak di sini adalah sebagai H2. Kita masukkan ke persamaan hukum utama hidrostatis, ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Sehingga ρ-nya air adalah 1000 dikali tingginya air 8 sama dengan ρ2 dikali 10. 10 adalah tingginya minyak. Apakah cm harus diubah ke meter? Boleh, tapi itu tidak harus kalian lakukan selama H1 dan H2 memiliki satuan yang sama. Jadi kalau meter ya dua-duanya harus meter, kalau senti ya dua-duanya harus senti. Nah, ini tinggal 1000 kali 8 adalah 8000, kemudian 10-nya diturunkan, ya kan, kita kalikan silang, sehingga hasilnya adalah 8000 dibagi 10. Nah, hasilnya adalah 800. Maaf ya, ini ketutupan. Jadi ini 800 kg per meter kubik. Itu adalah massa jenis dari minyak. Nah, itu yang intinya adalah di sini kalian harus konsisten menentukan mana yang dibuat sebagai indeks yang satu, mana yang dibuat sebagai indeks kedua. Untuk memudahkan, bisa kalian gunakan yang kiri itu sebagai satu, yang kanan sebagai dua, walaupun itu tidak harus, tidak paten. Nah, itu bahasan hukum utama hidrostatik. Nah, berikutnya hukum fluidostatis adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, dikemukakan oleh Pascal sehingga diberi nama hukum Pascal. Hukum Pascal ini prinsipnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada ruang tertutup, kemudian salah satu bagian ini ditekan, maka dia akan memberikan tekanan kepada sisi yang lain, sehingga nanti sisi yang berada di sebelah kanan ini akan terangkat. Nah, di sini kita menggunakan konsep dari tekanan secara umum. Jadi, tekanan kemarin adalah persamaannya adalah gaya per luas penampang. Jadi, kita membandingkan antara tekanan di bagian yang pertama dengan tekanan pada bagian yang kedua. Jadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi, konsepnya di sini adalah kalau misalkan tekanannya itu kecil, ya berarti luas penampangnya, kalau misalkan luas penampangnya itu kecil, berarti gayanya harus besar atau kecil. Nah, ini nanti akan bisa kalian amati ketika kalian melihat contoh soal atau penerapan soal nantinya. Nah, jadi kalau misalkan dongkrak hidroliknya berbentuk silinder, maka kita bisa menggunakan luas penampang itu dengan menentukan diameternya, berdasarkan diameternya. Nah, F1 adalah piston pertama, F2 adalah piston kedua, A1 adalah luas penampang piston pertama, A2 adalah luas penampang piston kedua. Apakah harus selalu yang di sebelah kiri itu satu, yang di sebelah kanan itu dua? Kalau ada gambarnya bisa. Tetapi kalau tidak ada gambarnya, ya seperti yang pada hukum utama hidrostatis, kalian harus konsisten dalam menggunakan indeks 1 dan 2. Ini contohnya. Nah, alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dongkrak hidrolik. Jadi kalau ada yang berbau dengan kata-kata hidrolik, itu berarti menggunakan konsep dari hukum Pascal. Dongkrak hidrolik, ada pompa tangan hidrolik, ada mesin pengangkat mobil, itu yang biasanya kalau misalkan kita ingin mencuci mobil itu ya, itu menggunakan mesin pengangkat mobil. Kemudian ada pengepres hidrolik, kemudian ada rem hidrolik. Ini biasanya ada pada motor atau mobil atau sepeda. Sepeda itu juga ada yang hidrolik. Nah,
Apa sih keuntungannya ketika kita menggunakan hukum Pascal? Ternyata dengan gaya yang kecil saja, ternyata bisa digunakan untuk mengangkat beban yang sangat besar. Nah, yang dilakukan hanya mengganti luas penampangnya saja. Jadi luas penampangnya dibuat perbandingan antara kiri dengan kanan. Tuh, itu prinsipnya seperti itu. Nah, penerapannya adalah contohnya ini, ada sebuah bejana berhubungan memiliki luas penampang yang satu adalah 2 cm persegi dan yang satu adalah 500 cm persegi. Jika pada penampang kecil ditekan dengan gaya 10 Newton, maka berapakah berat beban yang dapat diangkat pada penampang yang besar? Nah, di sini konsepnya adalah kalian harus memahami mana yang kecil, mana yang besar. Itu digunakan untuk menentukan indeks 1 dan 2. Ini sangat harus diperhatikan, jangan sampai keliru. Jadi, misalkan A1 itu sebagai penampang yang kecil dan A2 sebagai penampang yang besar, maka F1 yang mempunyai di penampang yang kecil, itu kita beri indeks 1. Sehingga kita mencari besarnya F2 atau beban yang bisa diangkat berarti F2. Nah, tinggal kalian masukkan ke persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F-nya 10, A1-nya 20, F2-nya dicari, A2-nya 500. Tinggal kalikan silang saja. Jadi seperti ini ya. Jadi tinggal F2-nya adalah 500 dikali 10 per 20. Hasilnya 250 Newton. Nah, bisa kalian bandingkan. Ternyata ketika luas penampangnya itu A1 itu luas penampangnya kecil, kemudian F1-nya hanya 10 Newton, bisa mengangkat beban sebesar 250 Newton atau sekitar 25 kg. Jadi gaya 1 kg dari beban 1 kg itu ternyata bisa digunakan untuk mengangkat beban 25 kg dengan cara membandingkan atau kita memberikan perubahan luas penampang pada piston di sisi kiri dan piston yang ada di sisi kanan. Nah, itu yang penting tadi. Jadi, dalam menentukan indeks 1 dan 2, perhatikan benar-benar mana penampang yang kecil dan mana penampang yang besar. Oke, itu penjelasan dari hukum Pascal. Hukum yang ketiga itu adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menyatakan bahwa bila sebuah benda diletakkan di dalam fluida, maka fluida tersebut akan memberikan gaya ke atas atau Fa pada benda tersebut yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi ini konsepnya itu ketika Archimedes diminta untuk membuktikan apakah emas dari mahkota raja itu asli atau bukan. Nah, jadi dia memberikan konsep, kalau misalkan ini kalian lihat adalah ketika kalian misalkan mandi. Nah, kalian mandi pakai bak gitu ya, bak mandi gitu. Ketika kalian memberikan air itu penuh, kemudian kalian masuk ke dalam bak tersebut, yang terjadi adalah baknya itu, air yang ada di dalam bak itu jadi meluber atau tumpah. Nah, itu menunjukkan bahwa air yang berada di dalam bak itu ada yang keluar. Jadi beratnya air yang ada di dalam bak mandi yang kamu masuki tadi, itu beratnya sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan oleh air yang ada atau fluida yang ada di dalam bak tersebut. Nah, hukum Archimedes ini konsepnya bahwa besarnya gaya ke atas sama dengan besarnya zat air yang pindah atau yang tumpah tadi. F itu sama dengan M kali G, hukum kedua Newton. Sehingga Fa itu sama dengan Rho dikali G dikali V. Dari mana Rho dengan G-nya dari sini? M-nya dari persamaan massa jenis air atau massa jenis benda yang ada di bahasan paling pertama ketika kita membahas tentang fluida. Sehingga Fa adalah gaya tekan ke atas atau gaya ke atas, satuannya Newton. Rho A itu adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kita buat seperti itu. Dan Vt adalah volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Jadi kalau misalkan benda itu ternyata tidak tercelup seluruhnya ke dalam fluida, maka yang kita hitung hanya volume yang
tercelup saja. Sedangkan volume benda yang tidak terkena air atau terkena fluida tidak perlu dihitung. Nah, hukum Archimedes ini juga karena ada dua gaya, maka berat benda di dalam zat cair akan berkurang. Jadi berat benda dalam zat cair sama dengan berat benda di udara. Jadi kalau kalian misalkan menimbang air dipakai neraca biasa itu ya, kemudian kalian masukkan ke dalam air menggunakan neraca pegas misalkan, itu bisa kalian buktikan bahwa ternyata berat benda ketika dimasukkan air itu pasti akan berkurang beratnya dibandingkan ketika kalian tadi mengukur beratnya ketika berada di udara atau tanpa dimasukkan ke dalam air. Nah, Ws adalah berat benda di dalam zat cair, W adalah berat benda di udara, dan Fa adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. Nah, ini kalau misalkan berat benda di udara dan berat benda di dalam zat cairnya itu diketahui. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan neraca pegas. Nah, hukum Archimedes ini juga menyatakan atau menjelaskan tentang 3 keadaan benda yang berada dalam zat cair, yaitu mengapung. Benda itu akan mengapung jika beratnya itu kurang dari gaya ke atas. Atau di sini bisa dijelaskan bahwa volume benda lebih kecil daripada volume air atau fluida, atau massa jenis benda kurang atau lebih kecil daripada massa jenis fluida. Contohnya kalau seperti air dengan minyak. Minyak itu berada di atas. Nah, karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenisnya fluida atau massa jenisnya air, sorry. Nah, contoh juga kalau batu. Batu itu kalau batu apung atau kalian masukkan ke dalam air, maka batunya itu akan mengapung. Nah, itu berarti volumenya itu lebih kecil daripada volumenya air tersebut. Keadaan benda yang kedua adalah melayang. Benda melayang dalam fluida syaratnya adalah ketika gaya ke atasnya itu sama dengan berat bendanya, sehingga Fa sama dengan V. Nah, di sini karena dia melayang itu dikarenakan volume bendanya sama dengan volumenya air atau fluida, atau massa jenisnya benda sama dengan massa jenis fluida. Jadi dia berada di tengah. Keadaan benda yang ketiga adalah tenggelam. Benda ini tenggelam jika beratnya lebih besar daripada gaya ke atas, atau volume bendanya lebih besar daripada volumenya air, atau massa jenisnya bendanya lebih besar daripada massa jenis air. Contohnya adalah batu. Batu itu walaupun kerikil kecil, kemudian kalian masukkan ke dalam sungai atau kalian lempar ke sungai, maka dia akan tetap tenggelam. Kenapa? Karena massa jenisnya batu walaupun kecil itu ternyata lebih besar daripada massa jenisnya air atau fluida. Tuh, itu keadaan benda yang bisa dijelaskan oleh hukum Archimedes. Nah, beberapa penerapan dari hukum Archimedes adalah yang pertama adalah balon udara. Prinsip dari balon udara adalah membuat udara di dalam balon itu lebih ringan. Caranya adalah dengan membakar atau kalau kamu tahu di dalam balon udara pasti ada pembakaran, ada apinya. Nah, itu fungsinya adalah untuk membakar gas atau udara yang ada di dalam balon. Sehingga ketika udara tersebut semakin hangat, semakin panas, yang terjadi adalah massa jenisnya lebih kecil, sehingga dia akan naik ke atas. Nah, nanti kalau misalkan mau menurunkan balon tersebut, maka apinya itu semakin diperkecil, sehingga udara di dalam balon itu semakin dingin, kemudian dia akan turun lagi. Nah, ini prinsip dari hukum Archimedes. Jadi fluida ini tidak harus di dalam air atau zat cair, bisa juga berada di udara. Tuh, itu prinsip dari balon udara. Kemudian hidrometer. Hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Kalau zat cairnya itu semakin rapat atau massa jenisnya itu semakin besar, maka dia akan berada naik ke atas. Jadi nanti kalau kalian misalkan melakukan pengujian di laboratorium, kemudian kalian menggunakan hidrometer, kalau hidrometer itu ternyata naik ke permukaan, semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa massa jenis dari air atau fluida itu
semakin besar. Tapi kalau dia semakin tenggelam, itu berarti massa jenisnya itu semakin kecil. Kemudian penerapan yang ketiga adalah kapal laut. Kapal laut ini dapat terapung itu karena berat kapal sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan oleh air laut. Jadi kalau kalian tahu kapal laut itu juga terbuat dari baja, dari besi. Nah, kenapa baja dan besi itu ketika kalian lempar ke batu saja, kalian lempar ke air saja itu ternyata tenggelam, tetapi ketika dijadikan kapal laut, dia bisa berada mengapung di atas air laut. Nah, karena di dalam kapal itu dibuat berongga. Jadi walaupun kapalnya itu besar sampai kapal induk pun yang sebesar itu, ternyata dia bisa tetap mengapung karena rongga yang ada di dalam kapal itu juga besar. Sehingga prinsipnya tadi bahwa beratnya ini, sehingga berat kapal sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan oleh air laut. Tuh. Nah, jadi prinsipnya penggunaan badan kapal itu dibuat berongga seperti itu. Yang keempat adalah galangan kapal. Galangan kapal ini dapat diisi penuh dengan air atau dikosongkan. Nah, jadi kalau dia misalkan digunakan untuk mengangkat atau memperbaiki kapal laut, jadi ini nanti air yang ada di dalam galangan itu akan dikeluarkan, sehingga kapal itu akan terangkat naik. Sedangkan ketika sudah selesai, maka dia akan diisi air lagi, sehingga dia akan turun dan kapalnya akan ikut turun. Ini galangan kapal ini biasanya digunakan untuk membersihkan kapal atau digunakan untuk memperbaiki kapal yang rusak. Penerapan yang terakhir adalah kapal selam. Prinsipnya kapal selam hampir mirip seperti galangan kapal. Jadi di dalam kapal selam ada satu alat atau di situ kompresor udara yang fungsinya itu untuk memampatkan udara. Jadi kalau misalkan katupnya itu terbuka, airnya nanti akan masuk. Kemudian dia akan tenggelam. Tapi kalau prosesnya itu ingin mengapung, maka katupnya itu dibuka lagi, air laut yang ada di dalam itu dibuang, sehingga dia nanti akan terapung. Jadi prinsipnya hampir mirip seperti galangan kapal. Itu penerapan dari hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini kalau ingin kalian coba, itu bisa menggunakan atau praktikum dengan menggunakan telur. Telur itu kalian masukkan ke dalam air yang berisi garam, maka nanti kalian bisa membandingkan semakin banyak garam yang kalian campurkan, maka telur itu akan semakin terapung. Nah, nanti kalau ingin melihat perbedaannya, bisa kalian melihat video tentang hukum Archimedes yang nanti akan saya share juga linknya. Jadi kalian bisa mempelajari khusus untuk mempelajari tentang penerapan hukum Archimedes. Nah, ini saya beri contoh soal untuk penerapan hukum Archimedes. Jadi ada sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya ada 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar berapa? Nah, jadi di sini V, volume itu adalah V, kemudian massa jenis itu ρ, 1.500, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal kalian kalikan saja. Jadi FA sama dengan ρ GV, 1.500 kali 10 kali 0,5. Hasilnya adalah 4.500 Newton. Nah, saya tidak memberikan soal yang rumit. Jadi intinya adalah di sini kalian memahami bagaimana penerapan dari ketiga hukum tadi. Jadi hukum utama itu statis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Tuh, jadi kalian bisa menerapkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah kita mempelajari tiga hukum fluida statis, maka selanjutnya kita masuk ke bahasan terkait dengan fluida juga. Nah, bahasan ini saya masukkan juga karena nanti kalian akan banyak menggunakan ketika sudah berada di lab. Jadi istilah-istilah ini supaya kalian bisa memahami apa makna dari dua istilah nanti yang saya kemukakan, yaitu viskositas dan tegangan permukaan. Nah, ini kita akan belajar sedikit nanti lebih
detailnya atau lebih jelasnya nanti akan kalian pelajari di mata pelajaran produktif. Nah, yang pertama terkait dengan fluida ada istilah tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini terjadi akibat dari adanya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Zat cair dan adesi yaitu gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis antara zat cair dan udara di luar permukaan. Jadi, kalau misalkan kita lihat tegangan permukaan ini bisa kalian lihat misalkan seekor serangga. Seekor serangga itu ternyata bisa berjalan di atas permukaan air. Kemudian ketika kalian masukkan klip atau penjepit kertas itu ternyata juga mengapung di permukaan air. Nah, ini konsepnya bukan pada Archimedes tadi, tapi konsepnya lebih pada tegangan permukaan. Jadi karena kohesi dan adesi dari benda dan zat cair tersebut. Nah, tegangan permukaan sendiri itu kalau kita gambarkan, itu digambarkan seperti ketika kalian misalkan mengangkat beban dari samping lembah menggunakan tali secara horizontal. Jadi seperti ini. Nah, ketika kalian mengangkat beban tersebut, maka di sini besarnya tegangan permukaan itu sama dengan F. F itu adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi gaya kohesi dan molekul dalam cairan terhadap molekul di permukaan. Sehingga gamma, di sini namanya gamma. Gamma sama dengan F per L. F adalah gaya pada permukaan zat cair dan L adalah panjang permukaan. Nanti saya tidak memberikan konsep lebih jauh tentang tegangan permukaan, saya hanya memberikan gambaran saja. Nanti kalian akan mempelajarinya lebih lanjut pada materi konstanta analitik di materi produktif. Nah, penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, saya berikan contoh adalah satu, misalkan kalian mencuci. Nah, sabun cuci ini sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air, sehingga kotoran yang ada di dalam pakaian kalian itu lebih mudah untuk terangkat dan dibersihkan. Nah, itu fungsinya sabun cuci. Jadi sabun cuci sebenarnya fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan. Kemudian ketika kalian mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas, kenapa sih kalau nodanya membandel itu harus dicuci menggunakan air hangat atau air panas? Karena ternyata ketika suhunya itu tinggi, maka tegangan permukaan akan semakin kecil, sehingga air itu lebih mudah untuk membasahi pakaian dan lebih memudahkan kotoran yang ada atau menempel di pakaian itu lebih mudah untuk terangkat. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah alkohol atau antiseptik. Jadi kalau kita pandemi seperti ini kan kita sering menggunakan antiseptik atau alkohol untuk membunuh kuman. Atau misalkan kalian ingin mencuci tangan karena tidak ada sabun, kalian menggunakan antiseptik. Nah, antiseptik ini mempunyai tegangan permukaan yang rendah sehingga dapat membasahi seluruh permukaan kulit yang luka atau misalkan yang ingin kalian sterilkan, misalnya begitu. Jadi dia lebih mudah untuk membasahi seluruh permukaan kulit. Kemudian yang keempat adalah gelembung sabun. Jadi kalau misalnya kalian main sabun kemudian muncul gelembung-gelembung sabun itu adalah contoh juga dari adanya tegangan permukaan. Nah, masih banyak penerapan dari tegangan permukaan ini. Nanti kalian lebih lanjut dan lebih detailnya itu kalian pelajari pada materi di produktif. Jadi bagaimana cara menentukannya, kemudian apa sih manfaatnya lebih detail di materi kimia itu bisa kalian pelajari nanti di materi produktif. Nah, yang kedua tentang viskositas. Jadi di sini tadi kita bicara tentang tegangan permukaan, istilah yang kedua ada viskositas. Viskositas di sini adalah mengacu pada besaran yang menunjukkan kekentalan. Jadi hambatan dari suatu fluida yang mengalir, apakah fluida itu lebih cepat mengalir atau tidak, itu berarti tergantung pada viskositas. Nah, kalau viskositasnya itu rendah, dikatakan bahwa fluida tersebut adalah tipis. Sehingga sementara ketika cairan viskositasnya tinggi, berarti dikatakan tebal. Nah, ini lebih mudah untuk
bergerak. Jadi kalau misalkan seperti air itu kalau misalkan kalian alirkan, dia lebih mudah untuk mengalir dibandingkan ketika kalian misalkan mengalirkan madu. Kalian menuangkan saja madu ke sendok itu ya, itu pasti akan lebih lama dibandingkan ketika kalian mengalirkan air tadi. Nah, itu dikatakan berarti air itu mempunyai viskositas rendah, sedangkan madu itu mempunyai viskositas tinggi. Jadi, viskositas ini menunjukkan tingkat kekentalannya. Nah, jadi contoh juga adalah misalkan kalian menggunakan minyak goreng, kemudian oli. Jadi kalau misalnya kita ngurus sepeda motor itu ada oli, madu, sirup, dan sebagainya, mungkin saus dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita bisa dibuktikan dengan menuangkan air dan minyak goreng di atas lantai yang permukaannya miring, atau kalian bisa menggunakan bidang miring yang licin, maksudnya yang lain, bidang miring yang licin, kemudian kalian mencoba mengalirkan. Kalau misalkan alirannya itu lebih cepat, berarti dikatakan viskositasnya itu rendah. Tetapi ketika alirannya itu lambat, maka dikatakan di situ bahwa kekentalannya tinggi atau viskositasnya tinggi. Nah, tingkat kekentalan suatu fluida ini juga bergantung pada suhu. Kalau suhunya itu semakin tinggi, maka fluida tersebut kekentalannya akan turun. Contohnya adalah kalau kalian melihat perbedaan pada minyak goreng. Minyak goreng itu awalnya ketika dingin, dia lebih kental dibandingkan ketika nanti minyak itu sudah digunakan untuk menggoreng. Kan suhunya panas. Jadi dia menjadi lebih cair ya, misalnya lebih mudah untuk mengalir itu bukan karena habis digunakan untuk menggoreng tempe, ikan dan sebagainya, tetapi memang di situ dia terpengaruh oleh suhunya yang tinggi, sehingga ketika suhunya tinggi, viskositasnya itu jadi turun. Itu satu faktor yang mempengaruhi besarnya viskositas. Nah, ini saya berikan beberapa faktor. Ada 4 faktor yang mempengaruhi level viskositas. Yang pertama adalah tekanan. Jadi tekanan ternyata mempengaruhi ikatan molekul pada zat cair. Jadi semakin tinggi tekanannya, maka semakin tinggi pula dihasilkan oleh gaya kohesi. Jadi semakin tinggi, maka viskositasnya juga akan semakin tinggi. Kemudian suhu. Suhu tadi sudah saya jelaskan bahwa semakin tinggi suhunya atau temperaturnya, maka viskositasnya itu akan sebenarnya harusnya temperaturnya akan menyebabkan tingkat viskositas itu jadi turun. Sehingga tapi berbeda pada gas. Kalau fluidanya berupa gas atau udara, maka kalau temperatur atau suhunya itu naik, justru akan meningkatkan kekentalannya. Jadi kalau misalkan kita berada di dalam ruangan itu yang ada asap gitu ya, entah asap rokok atau asap apapun, ketika di situ kemudian suhunya itu naik, maka viskositas atau kekentalan dari udara atau asap tadi yang berada di dalam ruangan tersebut itu akan semakin kental atau semakin, kalau kalian merasakan ketika dihirup itu semakin berat, berada di kalian hirup itu semakin berat. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ viskositasnya naik. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga adalah berat molekul. Jadi semakin berat massa molekul benda, maka semakin tinggi pula viskositasnya. Ini kalau misalnya kalian berada di kimia itu ada Mr dan Ar. Ya, jadi massa molekul. Kemudian yang keempat adalah kekuatan kohesi. Jadi viskositas ini juga dipengaruhi oleh gaya kohesi antar molekul sejenis dalam benda. Makin besar kekuatan gaya kohesinya, maka semakin tinggi pula tingkat viskositasnya. Nah, itu dua istilah yang ada pada fluida. Nah, bahasan kita hari ini selesai. Jadi, ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan hukum fluida statis. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian nanti juga bisa membaca materi ini di materi yang akan saya sharekan juga. Kemudian jika kalian ada pertanyaan atau ada hal yang memang perlu ditanyakan dengan keterbatasan kita yang sangat banyak ya, saya harap penjelasan saya ini bisa memberikan sedikit
kemudahan bagi kalian untuk memahami tentang materi WIDA statis. Demikian dari saya, selamat belajar, tetap semangat, semoga pandemi segera berakhir. Saya Rizkian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.